Selamat pagi, murid-murid SMP SMA Lentera Harapan Medan. Ibu harap setiap kalian dalam keadaan sehat di pagi hari ini. Bersyukur Tuhan telah pimpin dan menyertai kita hingga di hari ke-19 di tahun 2021 ini. Ibu Sela tetap mau menyampaikan harapan Ibu di tahun yang baru, agar kiranya tahun 2021 ini setiap kita boleh terus bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus yang adalah Tuhan Sang Pemilik kehidupan kita. Baiklah, mengawali aktivitas kita di hari ini, kita sama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan melalui waktu devosi kita di pagi ini. Untuk mengawali devosi ini, Ibu akan pimpin dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang kami rasakan sampai di saat ini. Di pagi hari ini, mengawali segala aktivitas kami, setiap kami sama-sama mau merenungkan kebenaran firman-Mu melalui waktu devosi pagi ini. Tuhan yang memberkati setiap anak-anak untuk boleh fokus, duduk tenang, mendengarkan devosi di pagi hari ini, dan berkati Ibu Sela yang akan menyampaikan perenungan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati hingga waktu devosi ini berakhir nantinya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, ya. Nah, kalau kamu perhatikan ya gambar yang Ibu tampilkan, ini adalah gambar yang menunjukkan keterpisahan manusia dari Allah karena sudah berdosa. Ya, manusia yang adalah ciptaan, ya, ciptaan itu seharusnya bergantung kepada Sang Penciptanya, justru mengalami keterpisahan karena memberontak, ya, karena melakukan dosa. Ya. Nah, kalau kamu masih ingat dari penyampaian devosi sebelumnya, gitu ya, kita diingatkan bahwa kita ini sama seperti orang-orang yang berhutang di hadapan pengadilan Allah. Ya, kita nggak mampu membayar tuntutan keadilan Allah atas dosa-dosa kita, gitu ya. Nah, kalau terus seperti ini, ya, ya kita sepertinya tidak memiliki pengharapan untuk berkenan di hadapan Allah. Bahkan, jika kita tidak dapat membayar hutang kita kepada Allah, dan jika tidak ada ciptaan lain yang mampu membayarnya, apa yang harus kita lakukan, gitu ya? Gimana solusinya? Ya, mungkin ini menjadi pertanyaan penting yang harus kita renungkan. Ya, jawabannya dari pertanyaan yang sebelumnya tadi ialah bahwa kita harus memiliki atau kita membutuhkan seorang pengantara, ya, pengantara atau pelepas yang menengahi antara kita dan Allah, yang akan membayar hutang dosa kita sehingga kita bisa kembali kepada perkenanan Allah. Ya, kita membutuhkan pengantara yang bisa membayar hutang dosa kita. Ya, seperti di awal tadi, Ibu ingatkan bahwa kita ini seperti orang-orang yang berhutang, ya, berhutang di hadapan tahta pengadilan Allah, gitu ya. Kita membutuhkan pengantara atau pelepas yang bisa menyelamatkan kita dari penderitaan atau bahkan bahaya besar, ya. Kita membutuhkan pengantara atau pelepas yang mampu menyelamatkan kita dari kesengsaraan yang kita alami karena kita mengalami keterpisahan dari Allah. Ya. Nah, pengantara atau pelepas yang kita butuhkan itu juga, ya, harapannya bisa menyelamatkan kita dari bahaya hukuman Allah. Ya. Nah, ini berarti bahwa kita membutuhkan pengantara atau pelepas yang pribadinya itu unik, ya, atau satu-satunya,
ya. Dia adalah harus ini ya, pengantara atau pelepas itu haruslah seorang manusia yang sejati, ya, yang benar, gak pernah berdosa sama sekali, tapi juga sekaligus haruslah Allah yang sejati, ya, sehingga bisa berkuasa atas ciptaan lain atau bisa menebus ciptaan lain, bisa menjadi pembayar hutang ya bagi kita yang sudah berdosa dan sudah mengalami keterpisahan dengan Allah, ya. Kalau dipikir-pikir rasanya sulit ya kita menemukan pribadi yang unik itu, gitu ya, pribadi yang adalah manusia sekaligus Allah yang sejati, gitu ya. Rasanya nggak ada harapan gitu ya untuk kita bisa punya pengantara atau pelepas yang seperti itu, gitu ya. Rasa-rasanya nggak sesuai dengan kriteria yang diharapkan ya untuk bisa menjadi seorang pengantara atau pelepas itu, nggak ada manusia yang bisa memenuhi kriteria harus seorang manusia dan Allah yang sejati. Ya, ya kalau nggak ada, makin sulit ya rasanya kita terbebas dari murka Allah atas dosa-dosa kita. Ya, apalagi kita tahu ya bahwa tidak ada yang kudus selain daripada Allah itu sendiri. Gitu ya. Banyak ya bagian dalam Alkitab yang memberitahu kita bahwa manusia itu tidak bisa menghadap Tuhan yang kudus di dalam keberdosaannya, gitu ya. Kita nggak bisa seenak hati menghadap Allah yang kudus, ya, di saat kita ada dalam kondisi berdosa, ya. Allah itu kudus, ya, dia sama sekali tidak mentolerir dosa, dia sama sekali tidak memberi ruang untuk dosa, ya. Karena kalau Allah memberi ruang untuk dosa, ya dia udah nggak kudus lagi, gitu ya. Jadi tidak bisa kita ya suka hati kita gitu ya mau menyampaikan segala sesuatu hal kepada Allah kalau kita masih mengalami keterpisahan dengan Allah, gitu ya. Lagi-lagi karena inilah kita butuh pengantara atau pelepas seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya tadi, gitu ya. Kita sangat membutuhkan pengantara atau pelepas yang bisa mendamaikan kita dengan Allah, ya. Nah, mari saat ini kita membaca firman Tuhan dari Matius 1 ayat 20 sampai 23. Ya, Ibu harap kamu boleh membuka juga di tempat masing-masing. Ya, Ibu akan bacakan untuk kita firman Tuhan dalam Matius 1 ayat 20 sampai 23. Ya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, jelas sekali ya, berdasarkan firman Tuhan yang baru sama-sama kita baca di Matius 1 ayat 20 sampai 23, ya, bahwa yang memenuhi kriteria untuk bisa menjadi seorang pengantara, untuk bisa menjadi seorang pelepas bagi kita ya, yang kita cari tadi itu adalah Yesus. Ya, Allah dalam anugerahnya yang menyediakan pribadi Kristus itu bagi kita, ya, yang memberikan sang pengantara dan pelepas bagi kita, ya. Nah, nama Yesus itu berarti adalah Allah yang menyelamatkan, ya. Seperti yang Ibu sampaikan tadi,
kita membutuhkan pengantara atau pelepas yang pribadinya unik atau satu-satunya, yaitu pribadi yang adalah manusia sejati tanpa dosa, tapi juga adalah Allah yang sejati. Ya, dan itu adalah Yesus. Ya, Yesus adalah manusia sejati. Dia lahir sebagai bayi ya, seperti manusia pada umumnya, tapi dia sama sekali tidak pernah melakukan dosa. Ya, dan di saat yang bersamaan juga Yesus itu adalah Allah yang sejati, anak Allah yang sejati. Ya. Nah, jadi seorang pengantara atau seorang pelepas yang kita butuhkan itu adalah Yesus. Ya, Yesuslah pengantara kita yang mendamaikan kita dengan Allah. Bayangkan ya, jika kita tidak memiliki pengantara atau pelepas, ya kita akan terus mengalami sengsara ya, karena kita terpisah dari Allah, ya. Dan itu nggak akan membuat hidup kita damai, ya. Di awal tadi Ibu bilang ya, kita ini adalah ciptaan yang sepenuhnya bergantung kepada yang menciptakan kita seharusnya, gitu ya. Jadi ketika kita diingatkan lagi gitu ya bahwa Yesuslah pengantara kita, bahwa karena kasih-Nya Allah ya, Kristus sudah mengerjakan karya keselamatan bagi kita umat-Nya. Ya, dia sudah menyatakan anugerah penebusan bagi kita. Ya, sehingga ini memberikan kita satu keyakinan ya, memberikan kita satu pengharapan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus ya, yang dapat melakukan pekerjaan baik dan kita dapat menyatakan berkat itu bagi sesama kita. Ya. Nah, kita bersyukur ya melalui devosi di pagi hari ini ya, meskipun waktunya singkat gitu ya, tapi kita sama-sama kembali diingatkan ya bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan ya, yang sudah diselamatkan di dalam pengantara atau pelepas kita ya, yaitu Kristus gitu ya. Dan kita juga diingatkan kembali bahwa kita sudah mengalami pendamaian dengan Allah ya. Kita tidak lagi mengalami keterpisahan karena dosa. Ya, kita tidak lagi diperhamba dosa, kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Ya, tapi Tuhan membebaskan kita, Tuhan memampukan kita untuk melakukan pekerjaan baik ya, karena Tuhan sudah memberikan pengantara itu bagi kita melalui karya keselamatan Kristus. Ya, sehingga biarlah kita belajar ya anak-anak untuk melakukan segala sesuatu ya dengan sepenuh hati, dengan bertanggung jawab hanya bagi kemuliaan Tuhan saja. Ya, mungkin sampai di sini perenungan firman yang Ibu Sela bisa bagikan. Ya, di akhir ada refleksi ya yang kamu akan jawab setelah ini. Harapan Ibu Sela, refleksi ini bukan sekedar kewajiban yang akan kamu kerjakan, kamu kumpulkan ke wali kelas kamu, lalu selesai, gitu ya, tidak. Tapi melalui refleksi ini juga, kamu bisa ambil waktu untuk mengevaluasi diri, ya, untuk melihat lagi apa yang memang kamu bisa lakukan untuk semakin bertumbuh di dalam Tuhan, ya tentunya di dalam pertolongan Roh Kudus, ya. Jadi ambil waktu tenang gitu ya, bila perlu doakan supaya Roh Kudus menuntunmu untuk kamu berefleksi setelah devosi di pagi ini. Ya, ada 2 pertanyaan ya, jadi silahkan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, dikerjakan pertanyaan refleksinya dengan sungguh-sungguh. Oke, itu saja. Ibu Sela akan menutup di dalam doa untuk devosi kita di pagi ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk perenungan firman-Mu yang kembali menyadarkan kami bahwa kami ini adalah orang-orang yang membutuhkan
pengantara yang mendamaikan kami kepadamu Tuhan, dan kami bersyukur di dalam anugerah-Mu, Engkau sendiri yang menyediakan pengantara itu bagi kami, yaitu Kristus yang mengerjakan karya keselamatan secara sempurna di kayu salib untuk menebus dosa kami, orang-orang yang hina, orang-orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan karena anugerah keselamatan-Mu yang memampukan kami untuk melakukan pekerjaan baik. Biarlah Roh-Mu terus menuntun kami untuk bertanggung jawab, mengerjakan setiap bagian kami dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan, berkati kami hari ini, berkati pembelajaran kami, berkati orang tua kami dengan pekerjaannya, dan berkati guru-guru kami. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, anak-anak, demikianlah devosi kita pada pagi hari ini. Ya, selamat berefleksi dan selamat belajar untuk di hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai bertemu lagi.